Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Nanda Galih Adiatama dengan NIM 175221140 kelas AKS 7B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dalam mata kuliah SAS dengan judul Pengaruh Pengetahuan Independensi Skill Auditor dan Sertifikasi Auditor Internal Syariah terhadap efektivitas audit internal syariah di lembaga keuangan syariah. Latar belakang, audit merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan pengujian suatu pernyataan guna memberikan suatu pendapat. Audit dibagi dua, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal dilakukan oleh pihak yang disebut auditor internal. Profesi auditor internal sendiri mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dengan suatu perusahaan atau lembaga. Perusahaan memerlukan suatu peranan dan pemeriksaan untuk melakukan proses audit dalam perusahaannya. Auditor sendiri mempunyai tugas seperti memberikan pendapat, penilaian, saran, dan melaporkan sesuatu yang mengenai perusahaan tersebut yang sedang diperiksa. Lembaga keuangan syariah tentunya memiliki karakteristik berbeda dari lembaga lainnya. Keuangan konvensional, perbedaan karakteristik itu berupa LKS harus menerapkan ketentuan syariah. Dari itulah muncullah fungsi baru, yaitu audit internal syariah untuk mengawasi setiap kegiatan di LKS, yang kemudian akan dibuat laporan untuk diambil sebagai tolak ukur suatu kinerja LKS. Kebutuhan atas itu berdampak memunculkan fungsi audit baru, yaitu audit syariah. Audit syariah memiliki peran penting di sebuah LKS, yaitu memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan aspek syariah, sehingga investor yang berinvestasi di LKS akan merasa aman. Audit syariah dan audit keuangan konvensional sangat berbeda. Audit syariah sendiri haruslah mempunyai kompetensi yang mendukung atas praktiknya sendiri, yakni seorang auditor syariah haruslah memiliki kapasitas dan kompeten yang memadai atas profesinya agar identitas syariah yang diatasinya berkualitas. Luasnya ruang lingkup audit syariah membuat auditor syariah harus memiliki kompetensi dalam bidang keuangan maupun auditing dan syariahnya. Salah satu prinsip auditor internal syariah yaitu berkompetensi. Auditor mempunyai kompetensi yang dinilai penting karena untuk menghasilkan audit internal yang berkualitas. Adapun kompetensi yang dimiliki seorang auditor internal seperti pengetahuan, independensi, skill, dan sertifikasi. Auditor harus memiliki pengetahuan yang mumpuni, paling tidak pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Kompetensi auditor internal syariah tak kalah penting adalah independensi. Di sini kita mencoba mengkolaborasi dengan independensi auditor yang sangat diperhitungkan karena auditor dituntut untuk bersifat mandiri, mengedepankan kejujuran dan tidak terpengaruh oleh pihak lain baik dalam objektivitas dan profesional serta menjalankan tugasnya secara tanggung jawab. Lain dari dua aspek di atas, efektivitas audit internal juga dipengaruhi dari skill dan sertifikasi. Skill mengacu pada kemampuan individu untuk menerapkan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah. Skill seorang auditor juga digunakan untuk mendeteksi produk serta kepatuhan entitas terhadap prinsip syariah. Sertifikasi adalah sebuah ujian yang harus dilewati seorang auditor agar menjadi auditor yang berkompeten. Namun, sertifikasi di Indonesia kebanyakan hanya terfokus pada akuntansinya saja. Untuk bidang syariahnya masih kurang tersentuh, sehingga sertifikasi perlu ditambah penentunya agar tercipta auditor-auditor yang berkompeten secara syariah maupun akuntansinya. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu pengetahuan yang dimiliki auditor internal merupakan faktor utama. Independensi merupakan sikap yang harus dimiliki auditor internal. Skill merupakan suatu keterampilan yang dimiliki auditor internal. Sertifikasi dianggap penting untuk auditor internal, dan efektivitas audit internal memerlukan banyak indikator agar berjalan baik. Batasan masalah. Fokus dari penelitian ini adalah kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal syariah di lembaga keuangan syariah atau LKS yang melakukan kegiatan audit sesuai dengan pekerjaannya. Dalam penelitian ini, penulis memilih efektivitas audit internal syariah karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan auditor internal syariah terhadap efektivitas audit internal syariah? 2. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor internal syariah terhadap efektivitas audit internal syariah? 3. Apakah terdapat pengaruh skill auditor internal syariah terhadap efektivitas audit internal syariah? 4. Apakah terdapat pengaruh sertifikasi auditor internal syariah terhadap efektivitas audit internal syariah?
Tujuan penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang audit atau akuntansi sebagai bahan referensi, bahan perbandingan, dan penyempurnaan bagi penelitian lainnya. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pihak-pihak terkait, bagi para auditor untuk menjadi pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya, serta bagi akademisi. Penelitian ini dapat menambah temuan dalam penelitian serupa yang nantinya dapat dikaji ulang, sehingga tercapainya kesempurnaan baik teori dan hasil penelitian sebelumnya. Sistematika penulisan. Bab 1. Pendahuluan, yang berisi latar belakang seperti pengetahuan, independensi, skill, sertifikasi auditor internal, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2. Landasan teori. Bab ini mencakup definisi dan landasan teori mengenai tema yang dibahas, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran dan hipotesis. Bab 3. Metodologi penelitian. Bab ini mencakup waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, dan lain-lainnya. Kemudian bab 4 yaitu pembahasan. Bab ini membahas tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian atau hasil dari variabel yang diteliti. Bab 5. Penutup, menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitiannya. Bab 2. Landasan teori. Di sini berisikan teori umum tentang pengetahuan, kemudian independensi, kemudian skill, sertifikasi, dan mengenai efektivitas audit internal syariah. Seperti itu. Penelitian terdahulu yang pertama dari Azam Abdul Hakim Khalid Hasna Harun Tajul Arifin Masron pada tahun 2018 dengan judul Kompetensi dan Efektivitas Audit Internal Syariah di Lembaga Keuangan Islam atau IFI. Jurnal Akuntansi Islam dan Riset Bisnis Emerald Insight. Yang membuat beda dengan penelitian saya adalah penelitian lebih menjabarkan variabel independen seperti pengetahuan, independensi, skill, dan sertifikasi. Untuk objek penelitian sama menggunakan lembaga keuangan syariah. Kemudian dari Faiz, Zamzami, dan Rumiati pada tahun 2019 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi internal pada pemerintah daerah X. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Sekolah Vokasi UGM. Hasil penelitian ini adalah dukungan manajemen dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap efektivitas auditor internal, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap efektivitas auditor internal. Beda dengan penelitian saya, yaitu terletak pada variabel independennya, sama-sama variabel dependennya adalah efektivitas audit internal. Jurnal Petri Sirajuddin tahun 2020 berjudul Integritas Internal Auditor sebagai variabel moderasi, pengaruh kompetensi, pengalaman kerja internal auditor, dan dukungan manajemen senior terhadap efektivitas audit internal. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang membedakan dengan penelitian saya adalah penelitian saya tidak ada variabel moderasinya. Kemudian sama-sama menggunakan variabel dependen yaitu efektivitas audit internal. Kemudian skripsi dengan Lolita Revi Paramita tahun 2016 berjudul Efektivitas Peran Audit Internal, Universitas Sanata Dharma. Yang membedakan dengan penelitian saya adalah objek penelitian ini di perusahaan, sedangkan saya di lembaga keuangan syariah. Kemudian sama-sama menggunakan variabel dependen, yaitu efektivitas audit internal. Kemudian jurnal Nurbayani dan Mulyana tahun 2019 berjudul Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Auditor Internal terhadap Efektivitas Struktur Pengendalian Internal pada Kala Group. Perbedaan dengan penelitian saya adalah terletak pada objek penelitian. Kemungkinan juga akan berbeda penggunaan jumlah responden. Pada variabel independensinya ada yang sama, yakni sama-sama menggunakan variabel independensi. Dari sini mungkin akan dapat dibandingkan antara penelitian ini dan penelitian saya. Kerangka pemikiran. Suatu efektivitas audit internal akan tercapai menurut penelitian ini adalah dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi, atau kalimat lainnya adalah jalan
atau cara apa yang dipilih audit internal untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Untuk mencapai suatu efektivitas audit internal memerlukan beberapa aspek. Ada 4 yang dijadikan faktor yang mempengaruhi keefektivitasan audit internal, yaitu pengetahuan, independensi, skill, dan sertifikasi. Pengetahuan dijadikan variabel X, di mana akan diukur atau dianalisis mempunyai pengaruh tidak terhadap variabel Y. Dapat diketahui, pengetahuan menjadi indikator penting bagi seorang auditor, yang mana pengetahuan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu secara khusus dan umum. Kemudian pengetahuan memiliki peranan penting yang akan mempengaruhi efektivitas auditor internal di LKS. Independensi dalam pengauditan sangat dijadikan hal yang penting untuk auditor atau investor, karena independensi seorang auditor akan dilihat kredibilitasnya. Auditor mampu atau tidak mempertahankan keindependensiannya, dan bagaimana pula auditor menjaga agar tidak terpengaruh oleh pihak luar, sehingga independensi sangat mempengaruhi auditor. Ketika independensi auditor terjaga secara langsung atau tidak langsung, efektivitas audit internal di LKS akan baik. Skill mempengaruhi efektivitas audit internal, karena semakin auditor mempunyai skill yang terasah dan terus ditekuni, maka keterampilan akan meningkat juga. Keterampilan bisa didapatkan melalui pelatihan atau training yang diikuti atau sudah bakat, sehingga dengan begitu pencapaian tujuan akan lebih mudah. Sertifikasi mempengaruhi efektivitas audit internal, dikarenakan untuk menjadi auditor yang berkompeten membutuhkan pembuktian. Salah satu bukti yang digunakan yaitu sertifikasi auditor. Di sini adalah gambaran kerangka pemikiran yang mencoba saya gambarkan seperti ini gambarannya. Kemudian tercetusnya hipotesis, yaitu H1 pengaruh pengetahuan auditor internal syariah terhadap efektivitas audit internal syariah. Kemudian H2 pengaruh independensi auditor internal syariah terhadap efektivitas audit internal syariah. H3 pengaruh skill auditor internal syariah terhadap efektivitas audit internal. H4 yaitu pengaruh sertifikasi auditor internal syariah terhadap efektivitas audit internal syariah. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menurut saya yaitu penelitian kualitatif lapangan atau field research. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang mengedepankan pengumpulan data atau realitas persoalan dengan berdasarkan pada pengungkapan informasi. Kemudian populasi. Populasi dalam penelitian ini merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Populasi penelitian ini sekitar kurang lebih 10 LKS yang berada di Kecamatan Gondangrejo. Adapun yang menjadi responden terkait dengan penelitian ini adalah 10 pimpinan audit internal syariah, 10 komite audit internal, 10 orang pimpinan HRD di LKS, dan 10 orang manajemen LKS di Kecamatan Gondangrejo. Jadi total populasi yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih 40 responden. Sampel dan teknik pengumpulan sampel. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Ari Kunto, sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Data dan sumber data. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu hasil wawancara dengan pihak terkait, yaitu audit internal syariah di lembaga keuangan syariah LKS di Kecamatan Gondangrejo, yang memberikan informasi mengenai subjek yang akan diteliti, dan peneliti melakukan penyebaran angket terhadap responden. Kemudian data sekunder, data yang diambil dari sumber kedua, dengan artian data yang diusahakan sendiri pengumpulannya. Dalam hal ini, peneliti memperoleh informasi dari data-data pustaka, buku-buku panduan, dan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data. Wawancara, yaitu cara yang digunakan penulis untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang narasumber dengan berbincang-bincang, bertemu secara langsung dengan orangnya. Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang akan
tujukan kepada auditor internal syariah di LKS atau melakukan penyebaran angket. Kemudian dokumentasi teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dapat berupa catatan pribadi, surat harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi ini untuk mendapatkan data serta informasi dari buku, majalah, atau internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Teknik analisa data. Proses analis data dimulai dari menelaah semua sumber yang ada dan yang sudah dicari, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dicatat dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, gambar, dan lain sebagainya, dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu penyusunan analisis data yang diperoleh dari fenomena-fenomena yang ada, kemudian dipahami karakteristik dan latar belakang dari hasil penelitian. Setelah itu diambil kesimpulan yang dapat dipaparkan. Metode ini dipergunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi auditor internal syariah, yaitu 4 tadi, terhadap efektivitas audit internal syariah di lembaga keuangan syariah atau LKS. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman AKS 7B dan Bu Sayekti sebagai pembimbing mata kuliah SAS di kelas AKS 7B selama kurang lebih 6 bulan. Terima kasih.